Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dari Akuntansi C 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi HKI atau hak kekayaan intelektual. Nah, di sini ada dasar hukum HKI. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang hak paten, berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. Ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, berisi tentang merek dagang, jasa, korektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. Keempat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. Kelima, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu atau dengan kata singkat DTLST, berisi tentang tata letak dan juga sirkuit terpadu. Dan yang terakhir, keenam, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. HKI atau hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual bersumber pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah diciptakan atau dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Macam-macam HKI ada 6 bagian. Yang pertama, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah hak paten, adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Ketiga, merek. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Yang keempat, desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, komposisi garis atau warna atau gabungan daripada yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Kelima, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi ataupun bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dan untuk yang terakhir, yang keenam adalah lisensi. Lisensi pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Adapun juga fungsi HKI, yang pertama sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. Kedua, sebagai bentuk antisipasi pelanggaran HKI. Ketiga, meningkatkan kompetisi dan memperluas pasar. Dan untuk yang terakhir, syarat dokumentasi HKI. Syarat dokumentasi ini terdapat menjadi 8 bagian. Yang pertama, surat permohonan hak cipta. Kedua, surat perjanjian. Ketiga, bukti pengalihan hak. Keempat, fotokopi surat pencatatan ciptaan. Yang kelima, surat kuasa apabila melalui kuasa. Keenam, akta perusahaan apabila pemegang badan hukum. Ketujuh, KTP dan dokumen lainnya.